Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Awaludin Ramadan atau biasa dipanggil Rama. Saya berasal dari Universitas Terbuka dengan mengambil jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan materi singkat yang berjudul Ragam dan Fungsi Bahasa Indonesia. Jadi langsung kita simak langsung aja. Untuk materinya sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi seperti inilah ragam dan fungsi bahasa Indonesia yang akan saya paparkan pada hari ini. Dan dari yang pertama yaitu ragam bahasa. Dari ragam bahasa ini ada 4 variasi, yaitu yang pertama golongan penutur. Golongan penutur bisa terjadi atau dilakukan dari golongan anak kecil, remaja, hingga dewasa, bahkan sampai orang tua. Dan yang kedua jenis pemakaian. Di jenis pemakaian ini ragam bahasa juga sangat mempengaruhi. Dan jenis pemakaian yang saya maksud adalah bisa dipakai untuk situasi formal atau informal. Dan yang ketiga yaitu pokok persoalan. Pokok persoalan juga membutuhkan ragam bahasa yang sesuai pada konteksnya sehingga tidak menimbulkan konotasi yang sangat berbeda atau konotasi yang tidak diinginkan oleh antar pembicara sehingga komunikasi terjadi hidup dan sangat efektif. Dan yang terakhir adalah cara. Cara di sini bagaimana cara kita menyampaikan ragam bahasa tersebut? Bisa dimulai dari lisan atau tulisan. Kedua cara ini sangat-sangat berbeda dalam penggunaan ragam bahasanya. Jadi kita perlu memerhatikan konteks dan detailnya. Dan yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia, dan yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa yang multikultural karena kita tahu sendiri kalau bahasa Indonesia memiliki banyak variasi kebudayaan-kebudayaan sehingga bahasa Indonesia yang bisa memersatukan kebudayaan ini. Dan yang kedua yaitu pembawa kewibawaan terutama dalam konteks resmi dan akademik. Ketiga, memberi kekhasan dan identitas nasional seperti yang saya lakukan pada video ini. Dan yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan dalam standar komunikasi formal. Materi terakhir yaitu bagaimana cara bertambahnya penutur bahasa Indonesia. Yang pertama dari urbanisasi, yang kedua perkawinan antar suku, dan ketiga generasi muda keturunan asing, dan yang terakhir orang tua yang memilih membiasakan anaknya dari dini menggunakan bahasa Indonesia. Keempat faktor inilah yang bertambahnya penutur bahasa Indonesia. Dan yang terakhir dari saya, terima kasih banyak sudah melihat video ini. Saya harap materi yang saya paparkan pada hari ini sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.